Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang berbahagia ini dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menuntut kita ke jalan yang diridhoinya, sehingga kita tetap istiqomah dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran Islam. Pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jumat hafizakumullah. Allama Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Ittikar wal Itibar bima yamurru bil insan wa yang qadli lahu minal amal, menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah sebagai berikut. Qalu wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khotimah wal iyadu billahi wal mutahawinu bis salati wal mudminu lisyirbi khamr wal aquli walidayhi wal ladzi yu'zil muslimin wa kadzalikal musirruna alal kabaniri wal maubiqati alladzina lam yatubu ilallahi minha. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khotimah adalah orang-orang yang suka melalaikan salat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, mereka yang suka menyusahkan muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertaubat. Dari kutipan di atas dapat diuraikan, kelima golongan tersebut, orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah sebagai berikut. Golongan pertama, orang-orang yang suka melalaikan sholat. Sholat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, awwalama ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in sullahu faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa hasyir. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga salat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun, salat 5 waktu khususnya. Tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri, sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa diselamatkan dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jemaah salat Jumat hafizakumullah, golongan yang kedua, yaitu mereka yang suka mengonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Kullu musrikin khamr wa kullu khamri haram. Artinya semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara pemabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Nauzubillah min dzalik. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obatan bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengonsumsi narkoba sama dengan minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Golongan yang ketiga, saudara-saudara, mereka yang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua tentu hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas sebagai berikut. Su'ila Rasulullah SAW anil kaba'iri qala al-israku billahi wa uqawqul walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatur ghairi. Artinya Rasulullah SAW
Ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, risiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala langsung sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassayna insana biwalidayni hamaltuhu ummuhu wahna ala wahni wa fisaluhu fil amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tuanya dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada orang tua, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir su'ul khotimah. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, golongan yang keempat, mereka yang suka menyusahkan muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allahu qatluhu faqutbu ibadi ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Nah, karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jamaah Jumat, salat Jumat hafizakumullah, golongan yang kelima yang terakhir, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Kita sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Jawa, yang maksudnya adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni 1. Madon, berzina atau main perempuan. 2. Mendem atau mabuk-mabukan. 3. Main, berjudi. 4. Madat atau mencandu narkoba. Dan 5. Maling, mencuri atau korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang haramannya sangat jelas ditunjukkan dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada di dalam surat Al-Isra ayat 32 berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, badat dan judi ada dalam surat Al-Maidah ayat 90 berbunyi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedang dalil tentang haramnya mencuri ada dalam surat Al-Baqarah ayat 188 berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertobat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjauhi dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan di atas, siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan tiada henti agar kita semua diberinya husnul khotimah dan dijauhkan sejauh-jauh dari husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Muhammad Fatir Al-Muki, kelas 12 MIPAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.